Akhirnya vaksin COVID ditemukan dan mulai didistribusikan. Tapi beneran aman nggak ya? Hai, kembali bersama Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Sudah 1 tahun lebih sejak pandemi COVID ini berlangsung. Banyak negara yang berlomba-lomba membuat vaksin dan akhirnya jadi juga nih vaksin yang ditunggu-tunggu. Tapi bukannya vaksin itu butuh waktu lama ya untuk bisa dipakai dan aman? Terus vaksin COVID yang dibuat dalam waktu kurang dari setahun ini yakin bakal ngaruh? Yakin bakal aman? Nah, di sini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan seputar vaksin yang paling sering ditanyakan. Jadi tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe dulu. Pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita kalau kita mendengar vaksin COVID yang diciptakan dalam waktu kurang dari setahun ini, apakah vaksin COVID ini beneran ngaruh? Aman nggak sih? Layak nggak sih dipakai untuk manusia? Umumnya memang penemuan vaksin baru itu butuh waktu bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun karena vaksin itu diciptakan melalui beberapa tahap dan fase, yaitu fase preklinik, fase klinik, dan fase persetujuan atau approval. Pada fase preklinik biasanya vaksin itu diuji cobakan dulu pada hewan. Setelah terbukti aman, baru mulai diuji cobakan kepada manusia dalam jumlah kecil yang merupakan sukarelawan. Nah, fase klinik sendiri ada 3 tahap. Fase 1 pada sejumlah kecil orang, fase 2 pada jumlah orang yang lebih besar, dan fase 3 pada populasi yang lebih besar. Tujuannya apa? Untuk mengamati efek samping yang mungkin timbul. Tiap fase itu bisa memakan waktu berbulan-bulan, tapi karena ini adalah masa pandemi dan kita dalam keadaan gawat atau emergency, jadi fase prekliniknya ini tidak dilakukan, di skip, langsung masuk fase klinik. Dan aku yakin vaksin itu sudah melewati fase klinik 1, 2, 3. Nah, kalau fase 3-nya sudah selesai, berarti dia sudah layak untuk didistribusikan ke masyarakat kalau memang dia sudah disetujui. Terus kalau kalian tanya, beneran aman nggak sih? Ya, sejauh ini sih efek samping yang timbul dari penyuntikan vaksin ini paling cuma nyeri, sakit ya di daerah suntikan, kadang bisa merah, bisa bengkak, kemeng, pegel, ada yang sampai demam beberapa hari. Jarang sih yang sampai muntah-muntah dan pusing. Lagian efek samping itu juga tergantung dari respon tubuh tiap orang, jadi nggak bisa dipastikan. Terus, kalau udah divaksin, masih bisa kena COVID kah? Atau kalau imun kita lemah pas divaksin, malah vaksin itu bisa bikin kita kena COVID nggak? Jadi, vaksin COVID ini memang meningkatkan kekebalan kita terhadap COVID, tapi bukan berarti kita resisten terhadap COVID itu 100%. Makanya, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Terus gak usah khawatir ya kalau misalnya kita divaksin COVID nanti kita jadi malah terinfeksi COVID pas imun kita lemah. Enggak, cara kerjanya nggak kayak gitu. Karena vaksin ini bukan berisi virus yang dilemahkan, tetapi berisi materi genetik dari virus itu. Jadi hanya secuil gen yang akan mengekspresikan protein dari virus. Jadi intinya ketika vaksin itu disuntikkan ke dalam tubuh kita, materi genetik itu akan masuk ke dalam sel kita. Lalu sel kita ini akan membuat protein mirip punya COVID itu. Nanti proteinnya dikenali sama antibodi kita. Jadi sebanyak apapun protein yang diproduksi, nggak akan bikin kita sakit. Kan yang produksi sel kita sendiri, bukan virusnya. Tapi antibodinya nanti akan mengenali protein ini, dan makin banyak protein yang diproduksi, makin banyak antibodinya. Jadinya, kalau ada COVID beneran yang masuk ke dalam tubuh, antibodi kita ini sudah banyak yang mengenali protein itu, langsunglah cepet dia nyerang dan ngabisin COVID yang masuk itu. Paham kan kenapa vaksin ini bisa diciptakan begitu cepat? Ya karena fase prekliniknya tadi di-skip. Jadi jangan takut ya buat vaksin. Vaksinnya gratis kok, cuma nunggu giliran aja. Terus kalau kalian masih ada pertanyaan, komen aja di bawah atau bisa DM aku. Nanti aku kumpulin pertanyaannya dan aku akan jawab di video aku yang selanjutnya.
sekian video dari aku. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe,